Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Wibowo dengan akun terakhir 029. Di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, kemudian ada rekan saya, Ibu Tu Oskar Perdana Putra dengan angka terakhir 026, dan juga ada Fani Bagus Triandika dengan angka terakhir 038. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyajikan materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Yang mana materi yang akan dibahas antara lain yang pertama, pentingnya tanah untuk keberlangsungan hidup. Kedua, peranan organisme tanah. Yang ketiga, proses pembentukan tanah. Keempat, komponen tanah. Kelima, sifat kimia tanah. Dan yang terakhir, peran tanah bagi kehidupan. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama dan pokok bahasan yang kedua mengenai pentingnya tanah dan keberlangsungan hidup dan juga peranan organisme tanah akan saya presentasikan. Next slide. Nah, yang pertama itu pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Seperti yang terlihat pada slide. Nah, tanah harus dapat menyediakan segala keperluan hidup. Seperti yang dilihat pada slide, terdapat pohon jeruk, yang mana pohon jeruk tersebut sangat tergantung pada tanah. Sehingga pohon jeruk tersebut dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati. Tumbuhan memerlukan unsur hara dan nutrisi pada tanah yang berupa mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Next slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran tanah. Peran tanah di sini yang pertama sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Selain hewan, pada tanah juga terdapat bakteri. Meskipun tidak dapat dilihat pada saat pengamatan, bermiliar-miliar hewan dan bakteri hidup di atas dan bawah tanah ataupun dalam tanah. Yang kedua, peran tanah yaitu sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Berbagai aktivitas manusia seperti sepak bola, main kelereng, dan yang lainnya dilakukan di atas tanah. Sebagian besar rumah manusia dibangun di atas tanah. Manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan rumah. Berbagai macam barang, kerajinan, dan perabotan rumah tangga juga banyak yang dibuat dari tanah. Peran tanah yang ketiga yaitu sebagai penyedia dan penyaring air. Sumber air berada dalam tanah. Meskipun banyak juga yang terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya menggali tanah sampai beberapa meter untuk membuat sumur. Air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan dan manusia. Air bersih yang berasal dari tanah biasanya dimanfaatkan untuk minum, mandi, dan memasak oleh masyarakat. Next slide. Nah, kemudian yang bahasan yang kedua yaitu peran organisme tanah. Tanah menyimpan miliaran organisme di dalamnya. Organisme tanah pada umumnya berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologi yang ada dalam tanah 80-100% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. Nah, pada slide itu merupakan contoh dari organisme tanah. Kemudian next slide. Dan organisme tanah ini memiliki beberapa peran
Yang pertama yaitu sebagai dekomposer. Organisme tanah melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati menjadi materi organik yang lebih sederhana. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu melakukan bantuan dengan menjadi bahan-bahan anorganik atau yang biasa kita sebut sebagai mineral tanah. Kedua, peran organisme tanah yaitu sebagai reaksi kimia dalam tanah. Materi yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya, bakteri Nitrosomonas yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Next. Kemudian peran organisme tanah yang ketiga yaitu pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida dari hasil pertanian. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Kemudian yang keempat, sebagai pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Next slide. Kemudian yang kelima, sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah partikel penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Partikel yang terdapat di dalam tanah adalah pasir, liat, dan debu. Kemudian yang keenam, sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah membantu terbentuknya struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan partikel-partikel tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Partikel-partikel tanah direkatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan membuat partikel tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan tanah yang baik akan menunjang kehidupan organisme tanah dan juga menunjang pertumbuhan populasi organisme tanah. Next slide. Nah, untuk pembahasan mengenai proses pembentukan tanah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Oscar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu pembahasan proses pembentukan tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, dan udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisik, kimia, dan biologis. Adapun proses pembentukan tanah, yaitu ada tiga, dibagi menjadi tiga, yaitu faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologis. Dari faktor fisik, yaitu dari iklim, sinar matahari, angin, serta curah hujan. Sedangkan dari faktor kimia, yaitu perubahan kimia dan air. Dan dari faktor biologis, yaitu mikroorganisme tanah dan vegetasi tumbuhan laut. Yang pertama, yaitu mengenai iklim. Unsur-unsur iklim yang memengaruhi proses pembentukan tanah utama, yaitu suhu dan curah hujan. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan hidup. Jika suhu tinggi dan proses pelapukan akan berlangsung cepat sehingga pembentukan tanah akan semakin cepat pula. Kemudian untuk curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Sedangkan
Penyucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam, yaitu pH tanah menjadi rendah. Selanjutnya yaitu yang kedua mengenai organisme ataupun vegetasi dan dasar renik. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Antara lain yaitu untuk membentuk proses pelapukan tanah, khususnya pelapukan organik. Membantu proses pembentukan humus, dan tumbuhan akan menghasilkan daun-daunan dan ranting-rantingan yang menumpuk di permukaan tanah. Daun dan ranting itu akan membusuk dengan bantuan dasar renik. Yang ketiga yaitu jenis vegetasi berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna merah, sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam, karena banyak memiliki kandungan bahan organik. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai bahan induk. Bahan induk terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan induk akan hancur menjadi bahan induk, mengalami pelapukan, dan menjadi tanah. Tanah yang terdapat di permukaan bumi sebagian memperlihatkan sifat terutama yaitu sifat kimianya, yang sama dengan bahan induknya. Bahan induk yang masih terlihat seperti tanah berstruktur pasir berasal dari bahan induk yang kandungan pasirnya tinggi. Susunan kimia dan mineral bahan induk akan mempengaruhi intensitas, tingkat pelapukan, dan vegetasi di atasnya. Kemudian yang keempat yaitu mengenai topografi atau relief, yaitu keadaan relief pada suatu daerah akan mempengaruhi pembentukan tanah, yaitu tebal atau tipisnya lapisan tanah. Daerah dalam topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya menjadi lebih tipis karena erosi. Sedangkan daerah yang datar, lapisan tanahnya tebal karena terjadi proses sedimentasi. Yang terakhir yaitu mengenai waktu. Tanah merupakan benda yang terdapat di alam yang terus-menerus berubah. Akibatnya, pelapukan dan penyucian yang terjadi secara terus-menerus. Maka tanah akan semakin tua dan kurus. Dan itulah mineral yang banyak mengandung unsur hara akan habis karena mengalami pelapukan, sehingga yang tertinggal adalah mineral yang sukar lapuk seperti kuarsa. Selanjutnya yaitu mengenai komponen tanah. Komponen tanah dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama yaitu batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun dari campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi, dan batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi tersebut mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Yang kedua, komponen tanah yaitu udara. Pada tanah terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Rongga udara tersebut terdapat di antara partikel atau butiran tanah. Kemudian partikel tanah tersebut dan rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah. Di antara batuan dan partikel tanah tersebut, maka partikel dengan akar tumbuhan maupun di antara tanaman dengan batu. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Yang ketiga yaitu humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati. Daun yang gugur atau feses oleh bakteri dan jamur. Yang keempat yaitu komponen tanah ada air. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembaban tanah. Kelembaban tanah disebabkan karena keberadaan air di dalam tanah. Begitu pula tumbuhan yang membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Yang kelima, ada mineral. Tanah dapat berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Di dalam kerak bumi inilah banyak terdapat kandungan mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Beberapa ion positif yang ada dalam tanah adalah kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan ion-ion negatif adalah nitrat, fosfat, sulfat, dan lain sebagainya. Tanah yang subur tidak hanya dapat ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tetapi juga sifat fisika maupun kimia tanahnya. Kemudian yang terakhir dari komponen tanah yaitu komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari beberapa makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing.
organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Baik, selanjutnya mengenai sifat kimia tanah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia tanah. Next slide. Jadi, sifat kimia tanah terdapat 3 sifat kimia tanah. Yang pertama yaitu tentang koloid tanah. Koloid tanah adalah bahan mineral dan bahan organik tanah yang sangat halus, sehingga mempunyai luas permukaan yang sangat tinggi, persatuan berat atau massa, dan massa berat tanah. Liat yang bersifat koloid berukuran lebih kecil atau lebih dari 0,001 mm atau 1 mikron. Koloid tanah terdiri atas koloid liat atau mineral dan koloid organik atau humus. Koloid liat mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mudah membentuk kristal. Yang kedua, mudah mengalami substitusi isomorfik. Yang ketiga yaitu umumnya bermuatan negatif. Yang keempat yaitu sebagian kecil bermuatan positif. Yang kelima yaitu menyerap air. Yang keenam yaitu menyerap dan mempertukarkan kation. Yang ketujuh yaitu mempunyai permukaan yang luas. Dan yang terakhir yaitu merupakan suatu garam atau yang bersifat asam. Koloid organik atau humus tersusun dari atom C, H, dan O. Bersifat anof, mempunyai kapasitas tukar kation yang lebih tinggi dari mineral liat, dan lebih mudah dihancurkan dibandingkan dengan liat. Sifat kimia tanah yang kedua yaitu kapasitas tukar kation atau KTK. Kapasitas tukar kation atau KTK tanah adalah kemampuan koloid tanah dalam menyerap dan mempertukarkan kation. Kapasitas tukar kation tanah tergantung pada tipe dan jumlah kandungan liat, kandungan bahan organik, dan pH tanah. Oleh karena itu, besarnya KTK tanah sangat menentukan tingkat kesuburan tanah. Kapasitas tukar kation tanah yang memiliki banyak muatan mengandung pH dapat berubah-ubah dengan perubahan pH. Keadaan tanah yang sangat massa menyebabkan tanah kehilangan kapasitas tukar kation dan kemampuan menyimpan hara kation dalam bentuk dapat tukar karena perkembangan muatan positif. Sifat kimia yang terakhir yaitu pH tanah. Tingkat kemasaman atau pH tanah sangat mempengaruhi status ketersediaan hara bagi tanaman. Pada pH yang netral, antara 6-7, ketersediaan hara menjadi optimal dalam hal jumlah mampu keseimbangan unsur hara dalam larutan tanah. Pada kisaran pH tersebut, tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Reaksi pH tanah di luar kisaran itu dapat mengakibatkan kekurangan ketersediaan unsur hara tertentu dan kadang malah menyebabkan kelebihan dan ketersediaan unsur hara lainnya. Hal ini dapat berakibat terganggunya serapan hara oleh tanaman sehingga melambat pertumbuhan dan mengurangi produktivitas tanaman. Next slide. Baik, yang selanjutnya yaitu keterhubungan antara sifat kimia tanah, organisme tanah, dan peran tanah bagi kehidupan. Yaitu, next slide. Peran tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Jadi, tanah merupakan lapisan yang paling atas di permukaan bumi yang mengandung beberapa partikel seperti batuan, mineral, partikel kimia lainnya. Tanah juga mendukung pertumbuhan tanaman dengan mengikat akar dan kuat dan menyimpan air dan nutrisi. Di samping itu, tanah juga merupakan rumah bagi berbagai macam organisme baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang tak terlihat. Ada beberapa peranan tanah bagi keberlangsungan kehidupannya, antara lain yaitu yang pertama, tempat hidup berbagai jenis hewan dan bakteri. Tanah mempunyai fungsi sebagai tempat makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, yang
dan salah satunya bakteri. Walaupun tidak dapat terlihat dengan mata, keberadaan bakteri sangat banyak bahkan hingga miliaran yang ada di dalam tanah. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Kegiatan manusia tentu saja dilakukan di atas permukaan tanah. Selain itu, ketika membangun rumah, manusia juga membutuhkan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan dan olahan material dengan semen. Tanah juga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat perkakas rumah dan berbagai macam hiasan dari tanah liat, sehingga menjadi barang yang berharga. Selain itu, makanan yang dibutuhkan manusia juga disediakan oleh tanah di mana tumbuhan tumbuh di atasnya. Di samping itu, logam seperti emas juga terdapat dalam tanah yang dapat digunakan manusia baik untuk perhiasan maupun untuk lainnya. Peran tanah bagi kehidupan yang terakhir yaitu menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Aktivitas manusia seperti kegiatan rumah tangga dan aktivitas industri tentu saja sangat banyak menghasilkan gas buang dan tentunya limbah cair. Limbah cair atau sering disebut dengan air limbah, sisa pembuangan rumah tangga atau sisa aktivitas industri akan dibuang ke sungai. Ketika limbah cair yang kaya racun tersebut mengendap ke permukaan tanah, maka secara langsung tanah akan menetralkan racun tersebut dan berbagai macam zat berbahaya bagi makhluk hidup. Next slide. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami buka sesi diskusi. Sesi diskusi yang kami buka yaitu sesi diskusi yang pertama akan kami buka 3 penanya. Untuk 3 orang penanya saya silahkan.